Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin bulan depan itu ada berkah apaan ya. Sekalipun memang dalam kehidupan semuanya ada, tawa, canda, suka, duka, semuanya komplit cerita. Tapi kali ini yang kita mau bahas yang indah-indah aja ya. Sekalipun apa ya, ya namanya hidup ya, kadang-kadang ada kerikil pun akan tetap datang, but it's okay, hidup dipeluk dengan utuh. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Berkah bulan depan ada apa ya? Oke. Wow, ada the world. Dunia. Bunda mau lihat dulu. Roots, akar. Oke. Materinya agak berat ini. Aduh, ini gimana menjelaskannya? Materinya berat benar. The world ini berbicara tentang dunia. Ini berbicara tentang materialisme, tentang pekerjaan, tentang uang, tentang lust atau nafsu ya, berbicara tentang itu, dan ini yang akan mewarnai di bulan depan. Roots, akar. Hanya saja begini. Di bulan depan ini buat kamu yang kamu akarnya itu udah kuat. Akar udah kuat tuh bagaimana? Ini pasti iya, kamu yang sudah mengerti tentang prinsip-prinsip kehidupan, tidak mudah terombang-ambing oleh energi ini itu, karena memang semesta itu kan ada energi-energi tertentu ya, misalnya tatanan tata surya atau apa segala macam ada pengaruhnya. Caranya supaya punya akar kuat bagaimana? Bunda menganjurkan untuk kalian rajin meditasi. Oke. Dan di bulan depan ini ada life debt. Artinya apa? Ada karma, ada hutang, dalam kehidupan hutang karma. Gini sayang. Ya memang karma itu kan segala perbuatan kita ada konsekuensinya gitu ya. Cuma gini, kalau Bunda menyarankan kalian jangan terjebak pada yang namanya, oh gue punya hutang karma di kehidupan masa lalu. Makanya pantas aja hidup gue sekarang berkele. Oh ya pantas aja. Atau misalnya kamu in relationship, kamu punya hubungan dengan seseorang dan kamu merasa bahwa gue tuh punya hutang karma sama dia di kehidupan sebelumnya. Ya udah, sekarang gue ikhlas aja diinjek-injek. Ya diperas-peras nggak apa-apa deh, itu gue bayar karma. Enggak begitu careless juga gitu ya sayangku ya. Enggak gitu, ya. Eh, Gimana ya? Begitu kamu terjebak pada pemikiran bahwa kamu harus bayar karma, ini hidup bisa parah loh gitu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa kamu harus membayar hutang karma. No. Ya. Ya memang karma ada, tapi ya jangan berpikir gitu juga gitu loh. Ya. Ingat bahwa karma itu ada karma baik dan ada karma buruk. Yang kamu pikirkan selama ini fokus adalah karma buruk, padahal kamu juga punya karma baik. Ya. Jadi gini, ya terus gimana gitu. Ya udah maafkan. Maafkan leluhur, maafkan diri kamu sendiri yang mungkin pernah melakukan kesalahan ya di masa lalu ya. Lalu kemudian perbanyak perbuatan baik, karena di bulan depan ini ya segala perbuatan baik kamu akan muncul menuai karmanya. Namun juga sama sih, perbuatan buruk juga akan muncul menuai karmanya. Tapi it's okay, maafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri ya.
Oke, belum apa-apa udah berat begini bahasanya. Ya, oke, Bunda akan buka dulu. Oke, sekarang kita bahas tentang kejadian-kejadian perintilannya ya. Kejadian-kejadian perintilannya. Mhm. Mudah-mudahan yang di depan nggak bikin kepala kalian tambah pusing atau berputar. Ya, itu ilmu hidup. Kapan-kapan kalau ngobrol sama Bunda boleh berbicara tentang live. Tapi kalau untuk konten biasanya jarang peminat. Bisa viewsnya dikit ya. Ya, oke. Mhm. Oke. Oke. Wow, ya. Oke. Seperti yang Bunda bilang di awal bahwa bulan depan adalah masa penuaian. Artinya kamu yang sudah banyak bersabar, menanti, misalnya bersabar eh, mencari pekerjaan, ya, dan kamu akan menuai. Sebenarnya kalau mencari pekerjaan sih mungkin pekerjaan jangan dicari ya, diciptakan. Tetap do something, tetap melakukan sesuatu secara fisik. Dan buat kamu yang menantikan jodoh, bulan depan itu kamu ketemu dengan orang yang worth it gitu loh ya, secara jodoh ya. Terus kemudian buat kamu yang dalam sebuah hubungan yang mungkin terasa toksik. Nah, kalau untuk yang toksik ini memang mungkin hubungan ini memang mesti berakhir, tapi ini bagus buat kamu. Sehat buat kamu. Ya, sakit sedikit tidak apa-apa, tapi di depan semua baik-baik saja dan kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Memang ada beberapa ketidakjelasan di sini Bunda bisa lihat. Ketidakjelasan beberapa dari kamu mungkin ada yang di-ghosting, ditinggalin tanpa penjelasan, dan beberapa kamu sedang berada dalam kekhawatiran finansial. Besok gua makan apa? Hari depan gua gimana? Gua dapat duit dari mana? Ya hari depan. It's okay. Ya nggak apa-apa. Maksudnya semuanya memang oke ya. Nggak apa-apa ya. Mengikuti saja mengalir bersama semesta akan sebuah ketidakpastian ini. Yang penting gini ya, karena namanya pikiran, pikiran itu kalau nggak lompat ke belakang, lompatnya ke depan. Lompat ke belakang biasanya larut dalam kenangan, lompat ke depan akan selalu membawa kita pada kekhawatiran. Nah, caranya buat kamu yang dalam situasi ini, hari ini tutup mata, tarik nafas, bersyukur untuk hari ini, terima kasih hari ini aku makan kenyang, terima kasih hari ini aku berkumpul dengan keluarga, terima kasih, cari apapun yang kamu bisa syukuri. Dan bulan depan buat kamu yang LDRan, wow ini akan ada sebuah pertemuan. Voila, congratulations, plok 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 plok. Dan beberapa dari kamu akan melakukan perjalanan jauh ya sayang ya. Perjalanan jauh, jaga kesehatan. Memang bulan depan nggak mulus-mulus amat. Masih ada yang namanya kayak tantangan hambatan tidak apa-apa. Oh ya, by the way, buat beberapa dari kamu yang perempuan, kamu akan bertemu dengan seorang pria yang rambutnya kecoklat-coklatan. Nggak tahu karena disemir atau memang rambutnya begitu gitu ya. Dan beberapa dari kamu yang mungkin di sini profesinya atau apa ya, pokoknya kamu jadi famous gitu loh, terkenal ya. Mungkin yang suka bermain medsos, TikTok, selebgram. Oh, ada beberapa klien Bunda tuh selebgram ya. Kamu akan tambah famous, tambah terkenal, ada jalan ke sana ya. Atau misalnya ini biasanya kayak sosial media Facebook atau apa segala macam, kamu akan tambah famous, tambah terkenal. Dan beberapa dari kamu akan memasuki komunitas baru, kamu akan berkenalan dengan orang-orang baru ya, yang bikin kamu happy, oke? Kita akan lihat untuk love life-nya. Oke, untuk love life ke depan, bulan depan bagaimana? Beberapa dari kamu yang punya permasalahan dengan keluarga,
Yang punya masalah keluarga akan berbaikan. Ya, kamu terlihat menarik bulan depan karena beberapa dari kamu mulai tenang ya batinnya. Batin yang tenang itu sangat cantik dan sangat ganteng ya. Mengundang energi lawan jenis yang memang sevibrasi gitu. Oke, seperti yang Bunda bilang tadi, beberapa yang mungkin terlibat toxic relationship memang harus berpisah, enggak apa-apa. Ini baik buat kamu, pahami. Mhm. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan bulan depan ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena Bunda juga melihat memang masih ada beberapa pasangan gitu yang mengalami masalah. But it's okay, artinya kamu mulai belajar untuk mempercayai intuisi ya. Apa yang kamu duga gitu, apa yang kamu pikirkan itu sebetulnya adalah sebuah intuisi. Oke? Dan apa yang menjadi intuisi kamu itu akan terbukti. Misalnya kamu punya intuisi bahwa, oh dia punya orang ketiga dan, itu terbukti gitu loh. Tapi kalau misalnya intuisi kamu rasakan bahwa, oh dia tuh sayang sama aku, ya itu pun juga terbukti ya. Jadi intuisi kamu yang kamu latih itu, telling something, berkata tentang sesuatu. Ada energi apa lagi bulan depan? Oh ini kayaknya udah cukup banyak ya yang Bunda buka. Sebuah kebenaran akan terbuka bulan depan. Ya, seperti yang Bunda tadi bilang, intuisi kamu itu akan terbukti. Jadi sebuah kebenaran akan terbuka ya. Divine light, cahaya yang murni. Beberapa dari kamu akan menempuh perjalanan spiritual. Ya, yang merasa hidup berkele amat, gini-gini amat. Ya, itu sebetulnya adalah kode untuk tempuhlah perjalanan spiritual gitu loh. Karena ibaratnya gini, kamu udah nggak ada mau banggain apa lagi gitu loh, mau cari pertolongan kemana lagi, kanan kiri atas bawah udah nggak bisa semuanya, satu-satunya jalan atau satu-satunya solusi adalah Tuhan. Ya, ya, beberapa dari kamu ini memang memiliki sebuah kekuatan. Jadi sebetulnya kamu adalah kamu punya inner power. Biasanya orang-orang yang kepepet atau kejepit, yang minta tolong sana sini udah nggak bisa, ada satu kekuatan yang akan muncul dari dalam dirimu dan itu akan menuntun kemana kamu pergi. Oke, kurang lebih itu yang menjadi energi di bulan depan. Bunda nggak akan tarik ini resonate buat siapa karena ini udah pasti ya udah ini energinya bulan depan gitu ya dan for all zodiac untuk semuanya ya. Oke, dan Bunda mau tarik satu nasihat yang bagus banget gitu untuk kita semua. Ini adalah perkataan dari guru spiritual Bunda. Bunda punya guru spiritual ya. Dia adalah seorang pengusaha properti yang sukses di Jakarta. Ganteng menipisan. Iya. Dan setiap kata-katanya tuh bener-bener dalam. Mudah-mudahan untuk konten kali ini nggak terlalu berat buat kalian. Tapi ini kalau misalnya kalian resapin ini penting banget. Bagus banget. Kau selalu berkata bahwa rizki itu ditentukan Tuhan, tetapi yang kulihat kau selalu memiskinkan dirimu sendiri dengan berkata aku tidak mungkin bisa. Ya, mungkin kalian udah pada tahu bahwa hidup kita 80% itu disetir oleh namanya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu programnya dari mana? Banyak banget. Pas kecil kita suka diomongin, gak boleh minta itu, cari uang susah. Atau misalnya pas kecil kita suka melihat orang tua ngirit kesusahan hidupnya itu biasanya akan tertanam di pikiran bawah sadar ya. Uh, dan itu kalau misalnya udah terprogram itu gedenya pun itu juga mungkin agak gedebukan cari duit ya. Atau misalnya kalian udah dikasih tahu cari duit itu susah gitu ya. Atau hidup ini berat, hidup ini perjuangan. Nah, itu biasanya hidup akan gedebukan. Lalu bagaimana caranya untuk menetralisir semuanya? Di-challenge ya, banyak-banyak bertanya, "Gimana ya rasanya, gimana ya rasanya kalau punya uang
eee, misalnya 100 juta gitu ya. Oh iya, batas untuk kayak 100 juta, 1 miliar atau berapa, itu nggak asal dibikin, ya. Kamu harus ngerasain, cuma kamu sendiri bisa ngerasain. Kalau misalnya 100 juta, nyaman nggak ya? Kerasa enak nggak ya? Oke, kalau misalnya kerasa enak, kamu bisa set, gimana ya rasanya punya uang 100 juta? Atau gimana kalau misalnya itu masih nggak nyaman, turunin lagi, gimana ya rasanya punya uang 50 juta? Atau gimana ya? Atau gimana ya rasanya kalau menikah? Nah, rajin-rajin tanyakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kamu bertanya, itu tubuh atau pikiran bawah sadar akan berusaha mencarikan jawabannya. Ya, dikasih challenge. Kamu boleh coba. Well, kurang lebih seperti itu kesayangan. Kalau misalnya kamu mau ngeklaim dan readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, boleh tungguin Bunda live di YouTube. Ada tulisannya free reading ya. Ada live gitu. Kapan? Ya itu suka-suka Bunda, makanya nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, segala doa yang terbaik untukmu bulan depan. I love you, bye-bye.